Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anita Fiana dengan NIM 252222036 akan menjelaskan tentang topik riset dengan judul Kajian Penerapan Arsitektur Ekologis pada Pengembangan Fasilitas Resort di Kepulauan yang Berkelanjutan dengan studi kasus kawasan riset Karimun Jawa. Untuk yang pertama yaitu pendahuluan. Nah, dalam latar belakang yang pada saat ini adalah perubahan suhu global. Kenaikan suhu global sejak sekitar 1880 sampai 2020 meningkat 2 kali lebih cepat daripada periode sebelumnya. Menurut Kepala BMKG di Korita, pada 26 Agustus 2021, saat ini kenaikan suhu udara di Indonesia dinilai sudah membuat iklim di Indonesia tidak karuan, di mana kenaikan suhu udara juga bisa mengakibatkan cuaca ekstrim dengan intensitas yang semakin meningkat, durasi yang semakin panjang, dan frekuensinya semakin sering. Selain itu, menurut analisa Carbon Brief, bahwa Indonesia merupakan penyumbang gas rumah kaca nomor 5 sebesar di dunia sejak tahun 1850. Mau lanjut ke slide berikutnya. Dampak dari pemanasan global itu merupakan yang pertama perubahan tekanan udara, suhu, kecepatan, dan arah angin menyebabkan terjadinya perubahan arus laut. Yang kedua, naiknya permukaan air laut. Yang ketiga, meningkatkan suhu air laut. Lalu rusaknya terumbu karang. Untuk slide berikutnya, telah disadari bersama bahwa masalah energi telah menjadi isu yang paling banyak mengundang perhatian di dunia. Respon keprihatinan dan bukti kepedulian terhadap energi yang kian mengkhawatirkan tidak hanya melirik negara-negara yang maju, tetapi juga melanda negara yang sedang berkembang. Salah satu bentuk konsep desain arsitektur yang memperhatikan masalah energi dan wawasan lingkungan adalah arsitektur ekologis. Itu menurut dari Henfrey. Di sini akan dijelaskan, arsitektur ekologis merupakan suatu pendekatan perencanaan bangunan yang berusaha untuk mengupayakan terpeliharanya sumber daya alam, membantu mengurangi dampak yang lebih parah dari pemanasan global melalui pemahaman perilaku alam, mengelola tanah, air, udara untuk menjamin keberlangsungan siklus-siklus ekosistem di dalamnya, melalui sikap transenden terhadap alam tanpa melupakan bahwa manusia adalah imanen dengan alam. Di samping ini adalah gambar konsep arsitektur ekologis yang holistik. Sumbernya adalah berasal dari Henfrey yang bukunya merupakan dasar-dasar arsitektur ekologi. Di sini arsitektur ekologi itu tersangkut paut dengan arsitektur biologis, arsitektur abnormatif, bahan dan kondisi ekologis, bionik, struktur alamiah, arsitektur surya. Lalu lanjut ke slide berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah kawasan. Suatu kawasan dapat dikatakan ekologis atau tidak setelah melalui serangkaian penilaian ataupun analisis yang didasarkan atas prinsip-prinsip desain ekologis yang diterapkan pada bangunan tersebut. Lanjut ke berikutnya, yaitu ini adalah prinsip-prinsip desain arsitektur ekologis. Pada cakupan yang lebih luas, Cowan dan Ryan dalam audit 2017 merupakan prinsip-prinsip desain yang ekologis berikut. Solution to complex itu adalah solusi atas seluruh permasalahan desain harus berasal dari lingkungan di mana arsitektur itu akan dibangun. Yang kedua, everyone is a designer, yaitu melibatkan setiap pihak yang terlibat dalam proses desainnya. Ecological accounting for design, yaitu perhitungan-perhitungan ekologis merupakan upaya untuk memperkecil dampak negatif terhadap lingkungan. Yang keempat yaitu magnetophysical, proses-proses alamiah merupakan proses yang siklis. Yang terakhir itu design with nature, dan desain arsitektur harus mampu menjaga kelangsungan hidup setiap unsurnya, unsur ekosistem yang ada di dalamnya. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu prinsip-prinsip desain arsitektur ekologis lagi. Ini berdasarkan menurut para ahli, milik Frank, Widigdo, dan Metalinau. Itu tentang arsitektur ekologis tersebut. Pada intinya pendekatan arsitektur ekologis pada arsitektur mengarah ke yang pertama, memperhatikan sumber daya alam. Yang kedua, mengelola tanah, air, dan udara. Yang ketiga, menggunakan sistem-sistem yang hemat energi. Yang keempat, penggunaan material lokal. Yang kelima, meminimalkan dampak negatif terhadap alam. Lalu memaksimalkan penyerapan gas buang. Dan yang terakhir, menggunakan sebuah teknologi yang dapat mempertimbangkan nilai-nilai ekologi. Lanjut ke slide yang berikutnya, yaitu tentang komponen arsitektur ekologi. Di sini komponen-komponen itu yaitu yang pertama konfigurasi bentuk bangunan, orientasi bangunan, fasad terbukaan, sumber energi, kontrol lingkungan, sumber material, tata, hasil penggunaan materialnya. Berikut itu adalah semuanya adalah komponen tentang arsitektur ekologi.
Perwujudan dari desain arsitektur ekologis adalah bangunan yang berwawasan lingkungan yang sangat erat kaitannya dengan konsep arsitektur hijau yang merupakan bagian dari arsitektur berkelanjutan. Untuk arsitektur ini merupakan sebuah proses perencanaan dalam mengurangi dampak lingkungan yang kurang baik, meningkatkan kenyamanan manusia dengan meningkatkan efisiensi dan pengurangan penggunaan sumber daya energi, pemakaian lahan, dan pengurangan penggunaan sumber daya energi. Pemakaian lahan dan pengelolaan sampah efektif dalam tataran arsitektur setelah dengan berkelanjutan dalam The Grand Study Handbook yang Work Alliance dan Conflict Water pada tahun 2007 menerangkan berkelanjutan memiliki pengertian luas terkait dengan berbagai dampak lingkungan binaan bagi generasi mendatang, menuntut penelitian tentang hubungan antar ekologi, ekonomi, dan sosial. Untuk lingkup dan objek lokasi penelitian, saya mengambil lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Jepara, tepatnya di Kabupaten Karimun Jawa. Berikut adalah peta-peta tentang Kepulauan Karimun Jawa. Kepulauan Karimun Jawa itu berada di Laut Jawa. Lanjut, Karimun Jawa itu, ini aku terangkan tentang Karimun Jawa. Karimun Jawa merupakan sebuah kepulauan di Laut Jawa dengan luas daratan kurang lebih 1.500 hektar dan perairan kurang lebih 110 hektar. Pulau Karimun Jawa termasuk dalam wilayah Kabupaten Jepara di Provinsi Jawa Tengah dengan sejumlah daya tarik panorama alam di dalamnya. The Paradise of Java menjadi salah satu jurusan yang disematkan untuk Karimun Jawa sebab alamnya masih sangat terjaga keasliannya begitu hijau alami serta asli. Lanjut. Dan di sini adalah data penginapan di Kepulauan Karimun Jawa. Bisa dilihat di data tersebut, berdasarkan data di atas digambarkan adanya peningkatan pembangunan penginapan di Karimun Jawa dari tahun 2015 sampai 2020. Dan di sebelahnya ini ada data penginapan di Karimun Jawa. Ini yang aku temukan yaitu dari Badan Pusat Statistik Jepara. Ini ada beberapa yang saya temukan. Untuk lingkup pemilihan resort terbaik di Karimun Jawa, saya akan memilih 6 resort yang ada di Karimun Jawa yang akan saya jelaskan bagaimana sih penerapan konsep arsitektur ekologi di resort Karimun Jawa. Berikut adalah resort-resort yang saya pilih, yaitu Aris Lagun Bungalow dan Resort, Karimun Jawa Lambung Resort, Base Azurian Lagoon Botago Resort, Pura-Pura Resort, Jawa Paradise Resort, Halo Sustainable Resort. Lanjut, ini adalah literatur review yang saya ambil. Ini bisa dilihat sendiri. Ini ada beberapa yang atau asasi ekologi, penjelasan atau banyak lah yang terdapat di situ. Terus yang ke B adalah konsep ekologi. Untuk ke of research, belum adanya penelitian lebih lanjut mengenai arsitektur ekologi yang hemat energi dan berlanjutan pada fasilitas resort kepulauan. Pada penelitian kali ini akan mengambil studi fasilitas pembangunan resort di Karimun Jawa untuk melihat penerapan arsitektur ekologi di dalam desainnya. Tujuan kontekstualnya mengidentifikasi dan mendeskripsikan penerapan prinsip arsitektur ekologi pada fasilitas resort di kepulauan. Yang kedua, mengidentifikasi si komponen apa saja yang mendukung aspek ekologi pada fasilitas resort di kepulauan. Memahami penerapan prinsip-prinsip arsitektur ekologi pada fasilitas resort di kepulauan. Tujuan teoritisnya mampu sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan arsitektur ekologi serta menjadi bahan kajian lebih lanjut. Yang kedua, dengan adanya perencanaan dan perancangan fasilitas dengan pendekatan arsitektur ekologi ini bisa mengatasi dan mengurangi pengaruh buruk pada lingkungan yang mungkin ditimbulkan karena desain arsitektur yang tidak tepat. Untuk pertanyaan penelitian, saya akan menanyakan 3 hal. Yang pertama, sejauh mana penerapan arsitektur ekologis pada fasilitas kepulauan? Yang kedua, bagaimana strategi penerapan prinsip arsitektur ekologi yang perlu dilakukan pada fasilitas resort kepulauan? Yang ketiga, komponen arsitektur ekologis apa saja yang mendukung arsitektur ekologi pada fasilitas resort kepulauan? Berikut ada referensi-referensi yang saya ambil tentang arsitektur ekologis. Mungkin dari situ penjelasan saya tentang topik yang akan saya buat. Maaf apabila masih banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.